Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardianti Arman, NIM 2220203862201022. Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi. Yang pertama, perilaku etika dalam profesi akuntan. Yang kedua, etika akuntan dalam perpajakan. Yang ketiga, etika profesi akuntan dalam auditing. Yang keempat, etika profesi akuntan dalam kantor akun publik. Yang kelima, etika profesi akuntan dalam anti korupsi pada perusahaan perbankan. Yang pertama, perilaku etika dalam profesi akuntan. Poin pertama yaitu etika profesi akuntansi. Etika profesi akuntansi yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruknya manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Etika profesi akuntansi sangat perlu diperhatikan oleh setiap akuntan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang akuntan yang profesional. Poin kedua yaitu Kode Etik Teknisi Akuntansi. Kode Etik Teknisi Akuntansi Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota yang bekerja di lingkup dunia usaha, pada instansi pemerintah maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Profesi teknisi akuntansi berfungsi membantu tugas akuntan dalam mengelola data transaksi suatu instansi sampai dengan menyajikan data bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan sangat berguna bagi para pengguna dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Ketiga yaitu tujuan profesi teknisi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi pada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama, profesionalisme. Profesionalisme adalah orang yang menyandang suatu jabatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan yang tinggi. Hal ini juga berpengaruh terhadap penampilan atau performa seseorang dalam melakukan pekerjaan di profesinya. Cara orang bekerja untuk kerja. Kedua yaitu kualitas jasa. Kualitas jasa adalah sebuah bentuk pelayanan yang mengedepankan kepuasan konsumen secara penuh serta telah menjadi dasar-dasar pada visi misinya. Selanjutnya yaitu kepercayaan. Seorang akuntan publik bisa menghormati kerahasiaan informasi keuangan yang dimiliki oleh klien mereka sebagai bentuk dari sikap dan profesional. Mereka juga tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa otoritas yang tepat, kecuali jika ada hak atau kewajiban hukum yang mengharuskannya. Adapun prinsip-prinsip etika profesi akuntan. Yang pertama, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah bahwa semua profesional wajib bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan. Hal ini meliputi hasil dari pekerjaan tersebut. Yang kedua yaitu objektivitas. Objektivitas tidak membiarkan bias, benturan, kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain yang dapat mengesampingkan pertimbangan profesional atau bisnis. Yang ketiga yaitu kepentingan publik. Kepentingan publik adalah setiap anggota memiliki kewajiban untuk bertindak, menghormati kepercayaan, dan menunjukkan komitmen terhadap publik sebagai wujud profesionalisme. Keempat yaitu integritas. Integritas adalah apa yang menyediakan nilai kehidupan dari dalam diri untuk mengubah kesadaran ke dalam tindakan. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hati profesional. Setiap anggota harus menjalankan tugas dan kewajiban secara hati-hati dengan kompetensi dan ketekunan pada tingkat yang diperlukan agar klien dapat mempercayai pihak akuntan sepenuhnya jasa profesional yang mereka terima.
Menurut Rati, kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Kedua hal ini akhirnya menjadikan seorang anggota di bidang akuntan untuk menunjukkan pemahaman dan pengetahuan yang disalurkan ke dalam pemberian jasa secara mudah dan cerdik. Namun hal penugasan profesional yang melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, seorang anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak yang lebih kompeten. Hal ini tidak boleh dipaksakan untuk menghindari komplain yang tidak diinginkan. Yang keenam yaitu perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Hal ini sama dengan menjaga perilaku profesional. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota lain, staf, pemberi kerja, dan masyarakat umum. Yang ketujuh, kerahasiaan. Yang berarti setiap anggota harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari klien selama melakukan jasa profesional. Segala informasi yang bersifat rahasia harus dihormati dan tidak boleh dipakai secara bebas tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional hukum yang mengungkapkannya. Kerahasiaan ini tetap berlanjut untuk terus dijaga, bahkan setiap hubungan antara anggota bidang akuntan dan klien berakhir. Yang terakhir yaitu standar teknis. Setiap anggota bidang akuntan harus menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan standar teknik dan profesional yang relevan dan diberlakukan. Anggota mempunyai kewajiban untuk melakukan tugas yang diminta klien sesuai dengan teknis yang diberlakukan dan harus ditaati agar tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dari pelencengan tertentu. Yang kedua yaitu etika akuntan dalam perpajakan. Adapun pengertian dari akuntan perpajakan yaitu akuntan perpajakan adalah akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk mengetahui besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Dalam dunia perpajakan sebenarnya tidak ada yang namanya akuntansi, yang ada hanyalah pencatatan dan pembukuan saja. Yang kedua yaitu fungsi akuntan perpajakan terbagi menjadi 4. Yang pertama strategi. Strategi dan perencanaan perpajakan di masa yang akan datang yang bersumber dari data pembayaran pajak. Hal ini juga menjadi bahan penilaian kinerja perusahaan selama periode sebelumnya. Yang kedua analisis. Analisis untuk mengetahui besaran pajak yang menjadi tanggungan perusahaan di waktu yang akan datang, mempersiapkan untuk pembayaran pajak di waktu yang akan datang akan lebih memudahkan perusahaan dalam hal mengurus pajak. Yang ketiga, publikasi. Salah satu laporan keuangan yang dibutuhkan saat investor atau keperluan publikasi lainnya. Dengan adanya laporan pajak yang baik, maka perusahaan dinilai memiliki performa yang baik juga. Yang keempat, pembandingan. Mendokumentasikan perpajakan setiap tahunnya sebagai perbandingan untuk mengetahui perkembangan keuangan perusahaan. Adapun yang ketiga yaitu tanggung jawab akuntan perpajakan. Tanggung jawab akuntan perpajakan terbagi menjadi 10. Yang pertama, melakukan penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan, akun dan juga nota atau faktur atau sewa perusahaan. Yang kedua, melakukan kegiatan penagihan dan tagihan seperti dalam hal pajak, sewa, serta pendapatan. Yang ketiga, melakukan pencatatan dan pengelolaan pada setiap transaksi keuangan yang ada dalam buku besar. Yang keempat, melakukan perbaikan dan pemeliharaan terkait file dan catatan yang berkaitan dengan kegiatan keuangan perusahaan. Yang kelima, yaitu pembuatan laporan keuangan serta analisis anggaran yang memiliki tujuan pencegahan pengeluaran yang tinggi. Yang keenam, melakukan perhitungan dan pembuatan laporan yang berkaitan dengan keuangan pajak
dengan menyesuaikan pada aturan atau ketentuan yang berlaku. Yang ketujuh, melakukan analisis transaksi perusahaan dengan memakai stakeholder. Yang kedelapan, melaksanakan kegiatan tutup buku pada akhir tahun dan akhir bulan. Yang kesembilan, mempersiapkan dokumen dan berkas yang diperlukan dalam kegiatan audit laporan keuangan. Yang terakhir yaitu, seorang akuntan pajak juga memiliki tanggung jawab pada manajer akuntansi serta membuat laporan tentang apa yang dilakukan pada manajer. Adapun poin terakhir yaitu etika akuntan dalam perpajakan. Etika profesi akuntan pajak adalah kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi seorang akuntan pajak dalam menjalankan tugasnya yang berhubungan dengan perpajakan secara profesional, objektif, independen, dan berdedikasi tinggi serta penuh tanggung jawab. Adapun materi yang ketiga yaitu etika profesi akuntan dalam auditing. Pengertiannya yaitu menurut Randy Julie 2023 etika profesi auditor yaitu etika profesi auditor adalah sebuah profesi harus memiliki komitmen moral yang tinggi dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengembangkan profesi tersebut yang biasa disebut dengan kode etik. Bagian B yaitu tujuan dan sikap yang harus dimiliki seorang auditor, yang dimana tujuannya yaitu adalah untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan agar terbebas dari kesalahan. Pada dasarnya, auditor juga bertujuan agar perusahaan dapat menjadi lebih baik ke depannya. Tujuan suatu perusahaan melakukannya adalah untuk memeriksa kelengkapan, ketepatan, eksistensi, penilaian, klasifikasi, ketetapan, visa batas, dan pengungkapan dari perusahaan itu tersebut. Adapun yang selanjutnya yaitu sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Yang pertama yaitu auditor independen. Auditor independen adalah seorang anggota kantor akuntan publik yang bekerja secara eksternal untuk memberikan pelayanan pada masyarakat yang memang sedang memerlukan jasa audit. Yang kedua yaitu auditor kompeten. Kompetensi berhubungan dengan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman, sehingga auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki pengetahuan, pelatihan, keterampilan, dan pengalaman memadai agar bisa berhasil menyelesaikan pekerjaan auditnya. Yang C yaitu prinsip dasar etika profesi auditor. Yang pertama yaitu integritas. Seorang auditor harus bersifat jujur, adil, dan sebenar-benarnya dalam melakukan proses audit. Integritas juga diartikan sebagai kejujuran dan ketepatan atau ketepatan tindakan seseorang. Lawan dari integritas adalah kemunafikan. Ketika tindakan orang sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang mereka ajarkan, mereka disebut memiliki integritas. Yang kedua yaitu kompetensi profesional dan kecermatan. Seorang auditor harus memiliki pengetahuan serta memiliki keterampilan sesuai dengan profesionalnya dalam memberikan jasa auditor. Kompetensi juga maksudkan dalam kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standarisasi yang diharapkan. Yang ketiga yaitu objektivitas. Seorang auditor harus selalu bersikap netral dalam menjalankan proses audit. Prinsip objektivitas juga mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pihak orang lain. Yang keempat yaitu kerahasiaan. Seorang auditor harus bisa menjaga kerahasiaan informasi ataupun hubungan dengan klien.
Kerahasiaan juga berarti setiap anggota harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari klien selama melakukan jasa profesional. Yang kelima yaitu perilaku profesional. Seorang auditor harus mampu menahan diri dari setiap perilaku yang dapat merusak citra profesi. Perilaku profesional juga berkewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi, harus dipenuhi dengan sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga atau orang lain, staf, pemberi kerja, dan masyarakat umum. Bagian D yaitu masalah yang sering dialami oleh auditor. Poin pertama yaitu melaksanakan tugas yang bukan merupakan kompetensi dari auditor. Bila dilihat mendalam, tanggung jawab seorang auditor tidak hanya sekedar mengedit. Secara menyeluruh, tugas auditor sebagai berikut. Yang pertama, memahami sistem akuntansi. Salah satu tugas auditor adalah memahami secara jelas berbagai sistem pencatatan serta prosedur transaksi. Hal ini bertujuan untuk mengukur keabsahannya agar dapat dijadikan sebagai dasar pembuat laporan keuangan. Yang kedua, melakukan perencanaan, pengawasan, serta pencatatan. Tugas auditor berikutnya ialah melakukan perencanaan, pengendalian, hingga pencatatan setiap pekerjaannya. Dalam hal ini, auditor wajib mengenal betul objek audit agar mampu menghasilkan suatu program yang berjalan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, pengendalian internal. Auditor bertugas melakukan evaluasi dan peninjauan terhadap pengendalian internal. Di samping itu, auditor juga melaksanakan compliance test agar dapat mengetahui akuntabilitasnya. Yang keempat, meninjau kembali laporan keuangan. Tugas auditor lainnya ialah melakukan pemeriksaan ulang terhadap laporan keuangan dengan menganalisis kesimpulan dari bukti audit berbeda agar dapat menghasilkan dasar pendapat mengenai laporan secara rasional. Misalnya evaluasi kecuali atau menghimpun bukti-bukti dengan menggunakan berbagai metode seperti survei, observasi, interview, dan juga review dokumentasi. Yang kelima yaitu hasil atau bukti audit. Tugas auditor adalah menghasilkan bukti audit yang terpercaya dan relevan agar dapat menunjukkan kesimpulan akhir dengan rasional. Poin kedua yaitu mengungkapkan suatu informasi rahasia klien. Tantangan untuk menjaga kerahasiaan data klien semakin meningkat. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penelitian ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk memotret praktik penerapan kode etik dalam hal penjagaan rahasia data klien oleh auditor, terutama di era digital sekarang ini. Data yang diperoleh merupakan tanggung jawab tim auditor untuk menjaga keamanan dan kerahasiaannya. Auditor dituntut untuk berhati-hati baik di saat bekerja maupun di luar jam kerja. Auditor wajib menjaga kerahasiaan informasi, termasuk dalam lingkungan sosialnya, serta waspada terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, terutama kepada rekan bisnis dekat atau anggota keluarga dekat. Tim auditor tertinggi memiliki peran memonitori pekerjaan auditor di bawahnya. Supervisor akan memastikan timnya melaksanakan tugas dengan baik dan mematuhi setiap ketentuan yang ada. Misalnya untuk supervisor yang memonitor auditor yang bertugas terhadap akun kas yang akan membawa data-data keuangan milik klien, sehingga auditor tersebut kemudian yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen terkait. Poin ketiga yaitu membahayakan integritas auditor dengan melakukan pemalsuan, penggelapan, penyuapan, dan sebagainya. Auditor yang bersikap integritas adalah auditor yang tidak terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam audit. Auditor yang integritas yaitu auditor yang mempunyai kemampuan untuk mewujudkan apa yang telah diyakini kebenarannya. Sikap yang
mendanai elemen integritas bahwa seorang auditor harus memang teguh prinsip, jujur, memiliki kebenaran untuk melakukan pengungkapan dan pengambilan tindakan yang diperlukan. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi dapat menerima kecurangan dan peniadaan prinsip berdasarkan prinsip etika profesi Ikatan Akuntansi Indonesia. Indikator untuk integritas yaitu kejujuran auditor, keberanian auditor, sikap bijaksana auditor, tanggung jawab auditor. Dalam menjalankan tugas pengauditannya, seorang auditor tidak hanya dituntut untuk ahli dalam mengedit saja, tetapi juga dituntut untuk bersifat integritas. Meskipun seorang auditor memiliki keahlian yang tinggi dalam mengedit, tetapi tidak memiliki sikap integritas, maka seorang klien tidak yakin dengan informasi yang disajikan seorang auditor. Poin keempat yaitu mendistorsi objektivitas dengan menerbitkan laporan-laporan yang menyesatkan. Seorang auditor harus selalu bersikap tidak memihak. Hal ini penting dalam segala kegiatan auditor, terlebih saat melakukan proses audit. Tidak boleh memihak ketika interpretasi hasil audit, termasuk menyusun laporan keuangan yang sudah ditelaah bersama. Penilaian seorang auditor sifatnya adalah objektif atau seimbang dan tidak ada hubungannya dengan masalah pribadi. Jika auditor menemukan bahwa laporan ternyata menyesatkan setelah diterbitkan, tindakan yang harus ditempuh adalah meminta klien untuk segera menerbitkan laporan keuangan yang telah direvisi yang mencantumkan alasan mengapa revisi tersebut dilakukan. Jika laporan keuangan berikutnya telah selesai sebelum laporan revisi diterbitkan, tidaklah benar untuk mengungkapkan salah saji dalam laporan periode selanjutnya. Jika berkaitan, klien harus memberitahu otoritas pasar, modal, dan agen regulator lainnya bahwa laporan keuangan mengandung salah saji. Auditor bertanggung jawab memastikan bahwa klien telah mengambil langkah yang tepat untuk memberitahu para pemakai tentang laporan yang salah saji tersebut. Syarat umum menjadi seorang auditor. Yang pertama, mempunyai keahlian dan juga pelatihan yang cukup sebagai seorang auditor. Yang kedua, independensi dalam setiap mentalnya. Yang ketiga, memanfaatkan keahlian profesionalnya secara cermat dan juga seksama. Profesi akuntan dalam kantor akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang berpraktik dalam kantor akuntan publik yang menyediakan berbagai jenis jasa yang diatur dalam standar profesional akuntan publik. Adapun etika yang harus dimiliki oleh seorang akuntan publik terbagi menjadi 5. Yang pertama itu integritas. Integritas bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Yang kedua, objektivitas, yaitu tidak membiarkan bias, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain yang dapat mengesampingkan pertimbangan profesional atau bisnis. Yang ketiga, kompetensi dan kehati-hati profesional, menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, peraturan, dan teknik mutakhir, serta bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan teknik dan standar profesional yang berlaku. Nomor 4, kerahasiaan. Menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis dengan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa ada kewenangan yang jelas dan memadai, kecuali terdapat suatu hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya, serta tidak menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi akuntan profesi atau akuntan ketiga atau pihak ketiga. Yang kelima yaitu perilaku profesional, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang mengurangi kepercayaan kepada profesi akuntan profesional. Selanjutnya yaitu pelanggaran etika akuntan publik. Sebagai seorang akuntan publik, terdapat beberapa pelanggaran etika profesi yang harus dihindari.
Beberapa contoh pelanggaran etika yang umum terjadi dalam profesi akuntan publik meliputi: yang pertama, pelanggaran kerahasiaan, di mana akuntan publik memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari klien mereka. Mengungkapkan informasi rahasia tanpa izin dapat melanggar etika profesi. Yang kedua, konflik kepentingan. Akuntan publik harus menghindari konflik kepentingan yang dapat mengorbankan integritas dan independensi mereka. Misalnya, menerima hadiah atau kompensasi dari klien yang dapat memengaruhi penilaian objektif mereka. Yang ketiga, kurangnya independensi. Independensi merupakan prinsip utama dalam profesi akuntan publik. Jika seorang akuntan publik kehilangan independensinya, baik aktual maupun yang dapat dipercaya, mereka tidak dapat memberikan laporan atau opini yang objektif. Hal ini dapat terjadi jika akuntan publik memiliki hubungan finansial atau kepentingan pribadi yang signifikan dengan klien mereka. Yang keempat, penyalahgunaan informasi. Menggunakan informasi yang diperoleh selama proses audit atau pekerjaan akuntansi untuk keuntungan pribadi atau mengungkapkannya kepada pihak lain yang tidak berwenang dapat melanggar etika profesi. Yang kelima, kesalahan profesional yang disengaja. Mereka yang sengaja melakukan kesalahan dalam pelaksanaan tugas mereka, seperti memalsukan dokumen atau menyembunyikan informasi yang penting, melanggar integritas dan standar etika akuntansi. Yang keenam, negligensi. Ketidaktelitian atau kelalaian dalam pekerjaan akuntansi dapat merugikan klien dan merusak reputasi profesi akuntan publik. Yang ketujuh, penyimpangan dari standar profesional. Melanggar standar etik dan praktik akuntansi yang ditetapkan oleh lembaga profesional seperti IFAC atau Badan Pengawas Profesi Akuntan Publik BPPAP setempat merupakan pelanggaran etika yang serius. Yang kedelapan, pelanggaran peraturan dan hukum. Melakukan tindakan yang melanggar peraturan atau hukum yang berlaku dalam praktik akuntansi, termasuk pelaporan yang tidak akurat atau memanipulasi data keuangan, dapat membahayakan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Selanjutnya yaitu sanksi terhadap pelanggaran kode etik akuntan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, mendapat peringatan, di mana dalam mendapat peringatan ini dapat terbagi menjadi dua metode. Yang pertama itu mendapat peringatan secara lisan. Yang kedua yaitu mendapat peringatan secara tersurat. Yang kedua yaitu pemblokiran, di mana seorang akuntan akan diblokir dari profesinya sebagai seorang akuntan. Yang ketiga, hukum pidana atau perdata, di mana dalam sanksi ini yaitu sudah masuk ke dalam ranah hukum ketika seorang akuntan melakukan pelanggaran. Selanjutnya yaitu fungsi etika profesi akuntan terbagi menjadi 5. Yang pertama, masyarakat dapat langsung melakukan pengontrolan terhadap perilaku akuntan. Yang kedua, profesi akuntan adalah profesi yang terhormat. Yang ketiga, mempertimbangkan loyalitas. Yang keempat, sebagai panduan dalam bersikap dan bertindak bagi para akuntan yang berjiwa profesional. Yang kelima, memberikan kemakmuran bagi profesi akuntan. Sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi akuntansi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan dan juga sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu. Materi yang kelima sekaligus materi yang terakhir yaitu etika profesi akuntan dalam kasus anti korupsi pada perusahaan perbankan. Pengertian korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan pada organisasi publik untuk keuntungan pribadi. Penyalahgunaan jabatan yang dapat menghasilkan uang untuk kepentingan partai, suku, kelas, teman, keluarga yang sangat dirahasiakan terhadap pihak lain di luar kalangan sendiri itu. Adapun faktor-faktor yang dapat mendorong seorang akuntan untuk melakukan korupsi terdapat 5. Yang pertama itu kebutuhan, di mana seorang akuntan memiliki kebutuhan yang mendesak, terus dia tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, tetapi dia mempunyai jalan untuk
melakukan korupsi tersebut di depan matanya, maka seorang akuntan itu akan melakukan korupsi. Yang kedua yaitu lingkungan yang tidak mendukung, di mana apabila seorang akuntan ini tinggal di sebuah perkumpulan atau perumahan yang loyalitasnya tinggi, terus seorang akuntan ini ingin mengikuti semua tren-tren yang dipakai oleh sekeliling dia, maka dia akan melakukan bagaimanapun caranya dia akan mendapatkan uang, yaitu dengan cara korupsi. Yang ketiga yaitu dorongan untuk berkuasa dan menjadi pemimpin, di mana apabila ada seseorang yang ingin menjadi seorang pemimpin, terus dia tidak memiliki uang untuk menjadi seorang pemimpin, maka dia akan melakukan korupsi untuk menyuap-menyuap sehingga dia bisa menjadi seorang pemimpin. Yang keempat yaitu terpaksa oleh keadaan, di mana dia sangat-sangat mendesak dan tidak ada jalan lain kecuali melakukan suatu korupsi, maka seseorang ini akan melakukan korupsi. Dan yang terakhir yaitu kebiasaan. Nah, yang terakhir ini adalah kebiasaan. Apabila seseorang sudah terbiasa melakukan korupsi, walaupun dengan keadaan yang tidak mendesak atau berkebutuhan yang sangat-sangat, maka seseorang ini sudah terbiasa melakukan korupsi, maka dia akan selalu melakukan korupsi. Pun tindakan korupsi yang dilakukan akuntan terbagi menjadi 5. Yang pertama, meningkatkan pendapatan untuk mendongkrak harga saham. Yang kedua, menurunkan pendapatan untuk menghindari pajak. Yang ketiga, memanipulasi dokumen untuk menyembunyikan transaksi yang sebenarnya. Yang keempat, menghilangkan temuan audit. Yang kelima, jual beli opini laporan keuangan. Akuntan dapat berperan dalam pemberantasan korupsi, di mana yang pertama, menyajikan laporan keuangan yang dapat diandalkan dan dipercaya. Yang kedua, membangun sistem pengendalian inter yang memadai dan mampu mendeteksi kecurangan sejak dini. Yang ketiga, melakukan audit investigasi untuk mendeteksi dan mengungkapkan terjadinya kecurangan. Yang keempat yaitu auditor forensik. Etik akuntan forensik yaitu 1. Tanggung jawab profesi, 2. Kepentingan publik, 3. Integritas, 4. Objektivitas, 5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang ke-6 kerahasiaan, yang ke-7 perilaku profesional, dan yang terakhir yaitu standar teknis. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.